Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Pramudia Putri dari Kesejahteraan Sosial Unpad Angkatan 2024 dengan NPM 1703031024017. Izinkan saya pada video ini memberikan refleksi atau review dari 9 video pembelajaran seri Memahami Manusia oleh Bapak Heri Wibowo. Dalam video ini, saya akan membaginya menjadi 9 poin sesuai per sesi. Selamat menyaksikan. Pada video yang pertama, tujuan pendirian bangsa adalah untuk kesejahteraan setiap warga negaranya, sehingga penting untuk memiliki dasar pengetahuan untuk memahami manusia, agar praktek atau program-program yang dijalankan atau yang diciptakan akan sesuai dengan karakteristik manusia. Banyak sekali teori dari berbagai sudut pandang yang menjelaskan seperti apa tingkah laku manusia dan juga latar belakangnya. Tentu, teori-teori tersebut harus didalami dengan kritis agar mendapatkan pemahaman yang objektif dan sesuai dengan fakta yang ada. Yang kedua, before empowering others, we must become an empowered people. Yang artinya sebelum memberdayakan orang lain, kita harus berdaya terlebih dahulu. Lalu, secara umum, teori-teori tentang manusia dengan dominasi-dominasi pemikiran barat sering dianggap gagal. Hal ini sejalan dengan pemikiran seorang psikolog Amerika. Ia mengungkapkan bahwa manusia modern menghadapi sebuah ironi. Mereka berjaya dalam meraih target material, namun memiliki kekosongan dan juga keresahan dalam jiwa atau alam bawah sadarnya. Lalu dalam video tersebut diceritakan ada kisah suatu panti yang memberikan pelayanan hampir lengkap pada aspek sosiologi, sosial, biologi, psikologis, dan lain-lain. Namun, terdapat kekurangan yang menyebabkan angka bunuh diri di panti tersebut cukuplah tinggi, yakni kekosongan dalam ruang batin. Oleh karena itu, kekurangan-kekurangan dalam teori, praktek, atau paradigma akan selalu mengalami pergeseran atau pergantian dengan paradigma baru yang lebih sesuai, yang lebih observatif, atau sering disebut dengan the structure of scientific revolution, atau pergantian paradigma sesuai dengan perkembangan manusia. Yang ketiga, dalam memahami manusia dapat dilihat dari berbagai teori dan juga sudut pandang, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan buku teori pekerjaan sosial modern dari Mark Twain, mengatakan bahwa teori adalah kerangka pengetahuan yang dicapai melalui berbagai proses ilmiah yang disepakati oleh ilmuwan-ilmuwan dalam menjelaskan suatu fenomena. Nah, teori ini harus menjelaskan fenomena sesuai dengan fakta, sesuai apa yang ada, tidak dibuat-buat, seperti itu. Beberapa teori tentang manusia yang berasal dari barat menuai kritik dari para ilmuwan ternyata, serta dianggap tidak termasuk ilmu karena hanya melihat dari apa yang terlihat, tidak mendalami. Karena sesungguhnya otak manusia itu adalah sesuatu yang terbatas, tidak dapat, tapi masih banyak fenomena yang tidak dapat ditangkap oleh otak yang tidak terbatas. Oleh karena itu, ilmu ini harus mengungkap secara keseluruhan fenomena yang tidak terbatas tersebut. Yang keempat adalah meningkatkan kebutuhan akar teori-teori baru yang lebih sesuai dengan manusia masa kini menjadi peluang bagi ilmuwan-ilmuwan untuk menciptakan teori-teori baru yang tidak terbatas pada akal rasio. Karena mempelajari manusia merupakan ilmu yang dapat dilihat, dipikirkan, dan dirasakan, hingga hal-hal yang tidak dipikirkan atau dirasakan pun harus dipelajari dalam memahami manusia. Terdapat teori mengatakan bahwa perilaku manusia didorong oleh kesadaran, lalu dibantah oleh teori lain, yaitu teori psikoanalisis yang mengatakan bahwa perilaku manusia ini dikuasai oleh alam bawah sadarnya. Lalu dibantah lagi oleh teori lain yang bernama teori behaviorisme yang mengungkapkan bahwa manusia ini berlaku sesuai dengan stimulus-stimulus seperti itu. Lalu dibantah lagi oleh teori lain, yaitu teori humanistik yang menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu berperilaku sesuai dorongan-dorongan yang baik dalam diri mereka. Jadi ketiga teori tersebut adalah teori utama dalam perilaku manusia. Yang kelima, kita harus memandang dunia dengan cara pandang yang luas, dengan cara yang terus membuat kita terus bertanya-tanya untuk memperdalami pemahaman kita terhadap pemahaman terhadap manusia. Karena cara pandang seseorang terhadap dunia akan mempengaruhi orang tersebut untuk berperilaku atau bertindak dan juga berpikir. Yang keenam, dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan bahwa cita-cita negara adalah mendirikan suatu bangsa yang sejahtera, menjunjung keadilan dan kemakmuran. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dan berperan
atau disebut dengan keberfungsian sosial. Nah, keberfungsian sosial itu adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan mereka, berperan dengan baik di masyarakat, dan juga dapat menghadapi masalah-masalah sosial yang mereka alami dan menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketujuh, Indonesia dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keyakinan atau keagamaan, dengan mayoritas penduduknya adalah seorang muslim, yang tentu saja dalam keseharian keyakinan dan keagamaan tersebut sangat lekat dengan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, dalam ilmu memahami manusia perlu tidak hanya dilihat dari sisi biologis dan psikologis, namun dilihat juga dari sisi spiritual. Dalam pelayanan pekerja sosial perlu digunakan pendekatan-pendekatan tertentu seperti pendekatan preventif agar dapat mencegah permasalahan yang mungkin bisa terjadi dan berbagai situasi yang tidak dapat dihadapi sehingga bisa diselesaikan dan menjadi stabil kembali. Karena sejatinya manusia adalah pemecah masalah dari manusia lainnya. Yang kedelapan, terdapat dua pandangan tentang cara memahami suatu ilmu. Ada yang beranggapan bahwa ilmu harus rasional dan juga empiris. Dan pandangan lain mengatakan bahwa ilmu itu memang rasional dan juga harus empiris, namun ada juga ilmu-ilmu dalam bentuk tidak rasional. Contohnya adalah wahyu Tuhan atau hari akhir, karena kepercayaan tersebut akan mempengaruhi dalam bertindak. Jika Anda mempercayai Tuhan dan juga agama, tentu Anda akan bertindak sesuai perintah-perintah agama dan juga Tuhan. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah pendekatan fitrah dalam memahami manusia. Fitrah ini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan Tuhan untuk manusia sejak lahir. Intinya adalah, sebagai seorang mahasiswa kesejahteraan sosial dan juga calon pekerja sosial atau bahkan manusia sekalipun, kita harus terus belajar, terus mencari ilmu dan juga mencari tahu untuk memahami manusia itu seperti apa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.